Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari keunikan cara hidup salah satu suku bangsa di Indonesia, yaitu suku Baduy. Orang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusi, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Berikut ini salah satu potret dari perkampungan suku Baduy. Sahabat cerdas, sekarang mari kita temukan kata sulit dari teks Orang Kanekes si suku Baduy. Yang pertama, elektronik, artinya peralatan yang menggunakan listrik. Kedua, tradisi, artinya kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan. Ketiga, teknologi, sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sahabat cerdas, cobalah cari lagi kata sulit yang terdapat pada teks dan temukan artinya. Sahabat cerdas, dari bacaan Orang Kanekes si suku Baduy, mari kita temukan pokok pikiran setiap paragraf. Paragraf pertama, di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat adat suku Baduy. Paragraf kedua, masyarakat Baduy dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Paragraf ketiga, kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Dan paragraf keempat, masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Sahabat cerdas, dari teks Orang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy.
adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Sahabat cerdas, budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Sekarang coba lakukan kegiatan berikut ini. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. Kalian juga dapat melakukan di kamar kalian. Pertama, tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. Kedua, nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelas? Ketiga, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di ruang kelas? Dan yang keempat, catatlah hasil pengamatan kalian. Sahabat cerdas, dari kegiatan yang kalian lakukan, apa yang menyebabkan lampu menyala dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Tentu kalian tahu, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Sahabat cerdas, berkaitan dengan listrik, ayo mencoba percobaan berikut ini. Yang pertama, siapkan penggaris plastik. Yang kedua, potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Keempat, apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Dan yang kelima, gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Dan yang keenam, apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Yang ketujuh, ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Sahabat cerdas, saat penggaris plastik sudah digosok-gosokkan pada rambut kering, kemudian kamu dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, potongan kertas akan tertarik, bukan? Tahukah kalian mengapa hal tersebut terjadi? Nah, jadi setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu contoh bentuk gaya listrik. Sahabat cerdas, ada listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri.
Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis, terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Demikian sahabat cerdas penjelasan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2 dan pembelajaran pertama. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.